Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah disampaikan dari Allah Ta'ala pada hari ini, hari Ahad, catatan saya 6 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Kita diizinkan Allah untuk watawasau bil haqq wa watawasau bis sabr. Terima kasih kepada Pak Juliar, ada Pak Ustaz Alfan di sini, memberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan 1-2 ayat yang insya Allah membawa kita makin cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ada satu pertanyaan yang menggelitik memang di umat Islam, khususnya sebulan 2 bulan yang lalu, hiruk pikuk dunia internasional termasuk Indonesia, ketika Presiden Prancis menayangkan karikatur tentang Rasulullah SAW dengan alasan kebebasan berekspresi, dengan alasan kebebasan menyampaikan pendapat. Sudah sejak dari dulu sebetulnya Prancis itu seperti itu kelakuannya, dan reaksi masyarakat yang beragam. Tidak cuma orang Islam saja, termasuk di media masa di Brazil itu juga menyandingkan foto istrinya Macron itu dengan maaf, ya, kata sebagian manusia, asalnya manusia itu dari nyemok itu, marah ya. Umat Islam menyampaikan bahwa kecintaan kepada Rasulullah SAW itu sedikit di bawah kecintaan kepada Rasulullah. Sebagaimana syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan itu minimum kita ulangi sehari semalam 9 kali. Sebetulnya konsekuensi dari syahadat itu tidak hanya cukup diucapkan, tapi syahadat pertama itu berdampak harusnya kita mengetahui apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian di Al-Baqarah 184 Allah menegaskan lagi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kalau kita memang ingin tahu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan, sebetulnya kita harus kaji kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Tapi inti dari Al-Quran adalah petunjuk umum, general guidance kata orang Barat. Prakteknya itu diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Makanya konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita sampai akhir hayat berkewajiban mencari tahu seperti apa Al-Quran itu diimplementasikan, dan itu never ending aktivitas yang tidak akan berhenti sampai kita dipanggil oleh Allah. Nah, pertanyaan umum itu adalah, apakah kita memang mencintai Rasulullah? Apakah kita memang merindukan Rasulullah? Kata orang Minang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Karena pertanyaan ini pertanyaan yang mendasar, yang menyebabkan reaksi kita ketika Rasul direndahkan. Mau ngomong Bapak Ibu sekalian, sekarang pihak-pihak
Ya sayang ya Pak ya, istilahnya sih gak mantap gitu ya, antara kita nyebutnya tuh kurang pas dengan cebong dengan apa gitu ya. Itu selalu berusaha memelintir bahwa Rasulullah itu demikian santunnya, Rasulullah itu demikian pemaafnya, sehingga kalaupun diperlakukan tidak benar maka Rasul itu akan memaafkan. Jadi kemarin saya tonton video klip dari Pak Abdul Somad. Beliau itu santun, beliau itu memaafkan kalau terkait dengan dirinya. Dihina, dikatakan penyair, dikatakan tukang sihir, Rasul tidak marah. Tapi kalau yang dihina itu adalah Islam, yang dihina itu adalah firman Allah, beliau marah. Nah kita pun seyogianya juga begitu. Nanti akan kita lihat kajian seorang Barat yang dia mengkaji itu sampai 28 tahun, dan dia mengarang satu buku yang sampai hari ini masih menjadi bestseller. Buku itu adalah 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah hidup manusia. Dan dari hasil penelitian 28 tahun itu, dia menempatkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang yang nomor 1 paling berpengaruh dalam sejarah hidup manusia. Di mana orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi dan Nasrani nggak suka. Nah, Bapak Ibu sekalian, sangat menarik memang sebetulnya, karena kemalasan umat Islam dalam membaca. Betapa banyaknya umat Islam itu yang nggak kenal sebetulnya dengan Rasulullah itu. Maaf masyarakat kita kalau bicara sunnah Rasul ya Pak Yus, itu dibelokkan pada hal yang tidak benar. Malam Jumat, radio-radio, media sosial, kadang-kadang di TV, itu penyiarnya berkomentar yang menurut dia lucu gitu ya. Kok Sopinia grup itu malam ini, oh iya lagi sibuk melaksanakan sunnah Rasul. Rasul yang mulia, yang posisinya di bawah Allah, syahadat yang kita baca, kok dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan saya juga dengan kawan-kawan mengatakan hati-hati kalau katakan sunnah Rasul, karena itu akan dipertanggungjawabkan oleh para Rasul di hari kemudian nanti. Kalau umat Yahudi, Nasrani, Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu sejak dari kecil sudah diperkenalkan seperti apa yang namanya Nabi Isa yang mereka panggil dengan Yesus itu. Umat Buddha dan Hindu juga diperkenalkan dengan Tuhan-Tuhan mereka. Nah umat Islam, karena kita terlahir dari kondisi Islam, banyak yang kurang care terhadap itu. Bahwa Rasulullah itu, Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, wa innaha ala khuluqin azim. Bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Bahkan ketika hari Jumat khotbah, itu sebelum menutup khotbah, itu surah Khatib senantiasa membaca surah Al-Ahzab ayat 56 yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Rasul. Nah, kenapa Allah memuliakan Rasulullah SAW? Karena Allah sendiri juga dalam Al-Quran di surat Al-Qamar ayat 4 kalau tidak salah yang dikatakan tadi, wa innaha ala khuluqin azim. Bahwa Rasulullah itu akhlaknya betul-betul mulia. Nanti kita bisa lihat mulianya akhlak Rasulullah itu, istri beliau yang menginformasikan bahwa akhlak Rasul itu adalah Al-Quran, sehingga Rasul disebut Al-Quran berjalan. Nah sepintas kita lihat di sini, Rasulullah itu 2 bulan sebelum dilahirkan, itu ayahanda yang tercinta sudah diwafatkan Allah. Beliau dilahirkan, Al-Quran merekatnya dalam surat Al-Fil di tahun yang disebut dengan tahun gajah. Nah angka 12 Rabiul Awal itu dalam beberapa referensi itu dipertanyakan, tapi yang jelas beliau lahir di tahun yang disebut dengan tahun gajah. Kebiasaan itu pun sebetulnya orang kita
itu mengikuti sebetulnya. Kapan dilahirkan? Pada waktu gempa di Padang Panjang. Gempa di Padang Panjang yang terkenal itu Sumatera Barat terjadi tahun 27. Tapi tanggalnya banyak yang sudah lupa. Nah, ternyata kebiasaan ini dari dulu dilakukan begitu. Makanya orang dulu ya Pak Ayus ya Pak Habib itu kalau ditanya tanggal kelahiran agak susah dia jelaskan. Karena zaman itu juga sistem pencatatan belum bagus. Tapi biasanya dikaitkan dengan kejadian. Oh, pada saat peristiwa PRRI misalnya. Nah, Rasul dilahirkan di tahun gajah. Kalau hitungan Masehi itu tanggal 20 April 501 Masehi. Dan kita ulang-ulang menyampaikan dalam forum kajian ini, Masehi itu adalah tahun kelahiran Nabi Isa. Saya memang kita jarang mengaitkan waktu itu dengan penanggalan Hijriah. Saya aja yang sering-sering agak nyinyir ya Pak Tali ya. Setiap kali ketemu tanggal berapa hari ini, oh hari ini tanggal 7 Rabiul Akhir. Kenapa kita berpikir tentang penanggalan Hijriah? Karena ada saat-saat tertentu yang kita disunahkan untuk khususnya berpuasa. Misalnya puasa ayat Mubin 13, 14, 15. Artinya pekan depan itu Sabtu, Ahad, dan Senin. Kebetulan Senin memang sahur sunnah. Tapi 13, 14, 15 Rabiul Akhir di bulan ini adalah jatuhnya pada hari Sabtu, Ahad, dan Senin nanti. Nah ibu sekalian, setelah lahir beliau diberi nama oleh kakeknya dengan nama yang sebelumnya belum pernah ada, yaitu Muhammad, yang artinya yang terpuji. Walaupun nanti kita lihat memang 600 tahun sebelum Rasulullah lahir itu sebetulnya dalam Al-Quran sudah disebutkan, kata Nabi Isa, setelah aku ini akan ada seorang Nabi yang namanya Ahmad. Makanya dikatakan dalam Al-Quran orang Yahudi dan Nasrani itu sebetulnya mengenal Rasulullah seperti mengenal anak sendiri, tapi mereka mendustakan. Makanya kalau saya koreksi nanti Pak Ustaz Alfan, saya baca di Samudra Al-Fatihahnya Pak Bahri B, itu makna dari ayat Al-Fatihah Suratul Lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub itu dikatakan itu Yahudi, ad-dall itu dikatakan Nasrani. Kenapa? Orang Yahudi itu hanya mengakui kenabian Musa, jadi dikatakan dimurkai. Sedangkan orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhannya, sehingga dikatakan itu sesat. Nah, kembali ke sini, Rasulullah dilahirkan, diberi nama oleh kakeknya, pertama kali disusukan oleh ibunya Siti Aminah. Tapi nggak lama. Kebiasaan di Arab pada saat itu anak-anak kecil kalau lahir itu biasanya disusukan di kampung-kampung oleh perempuan yang juga pada saat yang sama melahirkan. Pertama beliau disusukan oleh Suwaibah namanya, itu katanya budak dari Abu Lahab. Kemudian diteruskan oleh seorang perempuan yang namanya Halimah dari dusun Sa'diyah, sehingga namanya sering dikenal dengan Halimatus Sa'diyah. Berapa lama dititipkan itu ternyata nggak tanggung-tanggung. 2 tahun disusukan, ditambah dengan 3 tahun dibesarkan. Baru setelah dia usia 5 tahun diserahkan kepada ibunya. 1 tahun bersama dengan ibunya, ketika habis pergi mengunjungi makam bapaknya di daerah sekitar Madinah, di satu dusun yang namanya Abwa, bapaknya juga meninggal. Jadi Rasulullah di umur 6 tahun itu sudah yatim piatu. Kemudian beliau dirawat oleh kakeknya, dan ternyata kakeknya itu berawat gak lama-lama, hanya 2 tahun. Karena ketika sampai usia 8 tahun Rasulullah, kakeknya meninggal. Baru dirawat oleh pamannya Abu Thalib yang bertindak sebagai bapak beliau. Silakan nanti kita cek sama-sama dalam beberapa riwayat. Nabi Ibrahim pun dirawat ternyata bukan oleh ayah kandungnya, tapi oleh pamannya.
dia memberikan nasihat kepada Azal, berasal nama beliau itu, mengatakan, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat kepadamu? Tapi sebagian ulama mengatakan itu bukan ayah kandungnya. Nah, sama Rasulullah, beliau dibesarkan oleh Abu Thalib. Abu Thalib ternyata bukan orang yang mampu. Beliau mencari mata pencarian dengan membesarkan ternak, dan sebagaimana kebiasaan orang-orang pada saat itu melakukan perdagangan. Makanya kalau kita lihat di surat Al-Jumu'ah, perintah sholat Jumat itu menarik di situ, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum sholat fil yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bay'. Wahai orang beriman, apabila datang panggilan untuk sholat khususnya pada hari Jumat, tinggalkan jual beli, karena kelihatannya gawe wong di Arab pada saat itu yang banyak adalah penjual beli. Nah, Rasulullah yang sangat paham pamannya itu tidak mampu, itu ikut menemani pamannya pergi berdagang, sampai-sampai berdagangnya sampai ke negeri Syam, itu negeri Yaman sekarang. Tapi pada saat itu ketemu dengan seorang pendeta yang paham Injil, dia menyarankan kepada Abu Thalib jangan dibawa. Tadinya diakui anak, tapi kata dia enggak, ini bukan anak kamu. Diakui oleh Abu Thalib, itulah ponakanku. Kenapa kamu melarang pergi ke sana? Kata pendeta Abu Khairul ini, kalau dibawa ke situ nanti anak ini akan dibunuh oleh kaum Yahudi dan Nasrani, karena mereka sebetulnya sedang menunggu-nunggu keturunan dari Nabi Isa yang mereka harapkan terlahir dari golongan mereka. Tapi ternyata Allah mengizinkan Rasulullah terlahir di Mekah, bukan keturunan langsung dari mereka. Walaupun nanti kita bisa lihat silsilah Rasulullah sampai dengan Nabi Adam itu tercatat dengan baik. Mau ngomong Bapak Ibu sekalian, Ustaz Arfan, kalau kita mau pergi ke Aqsa, ke Palestina, itu ternyata data yang kita kumpulkan tidak cukup cuma sekedar nama ibu, nama kakek. Kalau ke Tanah Suci itu cukup. Kalau ke Aqsa itu dua-duanya, nama ibu, nama bapak, kemudian nama kakek kita dari kedua belah pihak. Nah, khusus kita orang Sumatera Barat yang Pak Haji Miliar ya, kita jarang yang hafal kakek kita dari pihak bapak, karena kita tuh selalu dibesarkan oleh keluarga ibu gitu ya. Nah, Rasulullah dengan izin Allah itu ternyata sampai ke Nabi Adam itu silsilahnya itu jelas menunjukkan kemuliaan beliau. Nah, ketika beliau ini sudah sering melakukan kontemplasi, sering melakukan renungan. Ngapo wong Arab ini kalau anak betino mereka tidak senang lahir. Dalam Al-Quran dikatakan merah padam muka mereka, karena merasa anak laki-laki lebih mulia daripada anak perempuan. Terus kenapa orang Arab itu banyak minum minuman keras? Kenapa orang Arab itu suka berjudi dan seterusnya? Nah, beliau itu terkenal sebagai seorang yang jujur, sehingga dipanggil Al-Amin. Beda dengan Al-Amin orang kita dulu tentang kasus Tanjung Siapi-api. Tapi kalau Rasulullah betul-betul jujur dan dapat dipercaya, sehingga pernah kejadian terjadi pemindahan Hajar Aswad di Mekah pada saat diperbolehkan di Ka'bah itu, orang-orang mempercayakan untuk mengangkatnya itu adalah Rasulullah. Dan beliau diangkat menjadi seorang Rasul di usia mendekati 40 tahun. Dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 dan seterusnya, beliau menyebarkan Islam selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, Rasul diwafatkan Allah di Madinah. Sebagian ulama mengatakan tanggalnya juga tetap tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Tapi pencatatan Masehi 632. Jadi kalau dari sisi Masehi, Pak Tali sebetulnya umur Rasulullahnya 61. Tapi kenapa kita omongkan 63? Karena hitungannya Hijriah. Persis seperti umur saya sekarang. Kita bilang sama kawan-kawan, kita adalah para antiga, bahwa kita maju pada Rasulullah 63 tahun dari Hijriah. Nah, ini yang saya catat dari
omongan Pak Ustadz Adi Hidayat, silsilah Rasulullah. Demikian luar biasanya beliau, dari mulai beliau sampai ke Nabi Adam itu ternyata tercatat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Walid bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Uzaimah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Muqarrab bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasub bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Taraf bin Nahur bin Saruf bin Robin Walid bin Abir bin Salih bin Al-Fahsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lama bin Murtasi bin Idris alaihissalam bin Yazid bin Milhail bin Kinan bin Anus bin Sid bin Adam alaihissalam. Nah itu manusia-manusia biasa, jangankan sampai 25 generasi seperti itu, sampai generasi ketiga di atas kita aja itu jarang yang tahu. Karena kebiasaan bikin silsilah kelihatannya belum di masyarakat kita, kecuali mungkin di Jawa. Ya. Nah, wahai sekalian, demikian mulianya Rasulullah yang saya sampaikan tadi, itu sampai-sampai Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Ya allazina amanu, wahai orang-orang yang yakin, yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi. Wassalimu taslima, dan berikanlah, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Mari kita renungkan diri kita masing-masing, seberapa sering kita bersalawat ke Rasulullah. Padahal dengan salawat kita itu insya Allah nanti Rasul berkenan memberikan syafaat kepada kita. Makanya sampai dikatakan kita termasuk orang yang sombong ya Pak Adit, kalau mendengar nama Rasul diucapkan kita tidak bersalawat. Seyogyanya mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Karena makin kita mendekat ke Rasulullah, mudah-mudahan kita nanti termasuk hamba-hamba yang mendapatkan syafaat dari kemudian nanti. Nah itu sekalian, Assalamualaikum ya Habibah. Rasanya mata kami tak layak melihat dia, karena mata ini terlalu banyak melihat maksud. Rasanya telinga ini tak layak mendengarkan balasan salamnya, karena telinga ini terlalu banyak mendengarkan yang tidak dia suka. Rasanya tangan ini tak layak bersarapan bermusafaah dengannya, karena tangan ini terlalu banyak melakukan kesalahan. Rasanya tubuh ini tak layak memeluknya. Kami tahu tempat kami jauh dari Engkau ya Rasulullah. Kami tahu bahwa kami tak layak dengan Engkau ya Rasulullah, tapi kami tetap rindu kepada Engkau. Dan kami bawa hanya satu cinta kami padamu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Engkau janjikan dalam sabdamu bahwa orang yang paling dekat dengan Engkau, orang yang paling banyak bersalawat, itu yang kami. Ibu sekalian, mengapa Rasulullah Muhammad itu layak dan harus dirindukan? Allah mengatakan di surat Al-Fat ayat 29 bahwa Rasulullah Muhammad itu diturunkan sebagai Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, dan beliau itu dikatakan bersikap keras kepada orang kafir. Nah ini juga menjawab pertanyaan beberapa kawan-kawan yang dari golongan sebelah itu. Mengatakan kalau kita Rasul dihina, kita nggak perlu membalas dengan hinaan. Itu kalau posisi kita mulia betul, dia barangkali. Tapi kita manusia biasa yang merasa sangat sedih, merasa sangat marah ketika Rasul yang kita muliakan dihujat orang. Makanya omongan-omongan malam Jumat itu menurut saya mungkin mulai hari ini kita rubah. Jangan lagi mengatakan bahwa soal hubungan suami istri itu dikaitkan dengan sunnah Rasul. Terlalu kita merendahkan beliau. Termasuk ngomong sunnah Rasul itu punya perahu lebih dari sekop. Saya katakan sama Pak Bambang, sama kawan-kawan di pengajian Al-Quran
Saya punya obsesi Pak Ustaz, suatu waktu nanti membuat petunjuk umum pelaksanaan kalau bersuami istri lebih dari satu. Karena setahu saya Rasulullah ketika beristrikan Khadijah tidak pernah menduakan. Beliau menikah lagi setelah hijrah dan itu semua atas perintah Allah. Sementara masyarakat kita maaf, termasuk ada ulama yang berani mempertontonkan perahunya lebih dari 2 dan 3 itu difoto sama-sama. Menurut saya hati-hati. Bukan berarti tidak boleh, tapi silakan saja asal berani mempertanggungjawabkan nanti Rasulullah. Berikutnya dikatakan Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi memang kalau ada yang ngaku-ngaku nabi belakangan itu jelas bohong. Al-Quran yang menginformasikan bahwa Rasulullah itu penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah itu. Berikutnya dikatakan bahwa kelahiran Rasul itu sudah diinformasikan jauh sebelum beliau dilahirkan oleh Nabi Isa. Makanya kata Pak Zakir Naik, kalau orang yang Nasrani mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa, Allah menjawab kalau tidak salah di surat An-Nisa ayat 157. Kau dicek Pak Habib, benar kan? Bahwa yang dibunuh oleh mereka itu adalah seorang laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isanya sendiri diangkat Allah. Dan kita yakin dan percaya menjelang hari kiamat nanti Nabi Isa akan diturunkan untuk meng-counter Dajjal dan untuk membenarkan ajaran Nabi Isa yang diselewengkan oleh pihak gereja sekarang. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat dan memberikan kegembiraan tentang seorang nabi yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Makanya kalau orang Kristen mengatakan kitabnya itu adalah Injil, kalau menurut sebagian kita sebetulnya enggak, itu Bible. Bible itu tidak bisa dikatakan Injil karena Bible itu setiap tahun dikoreksi oleh Vatikan. Jadi ada rapat khusus mereka itu untuk mengkaji ulang ayat-ayat yang mungkin dipandang perlu direvisi. Makanya Bible bukanlah Injil, karena Injil itu sama dengan Taurat, sama dengan Zabur, seluruhnya termasuk di dalam Al-Quran. Nah, mengapa Rasulullah harus dirindukan? Allah yang menginformasikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu terdapat suri teladan, contoh yang baik. Dan contoh yang baik itu untuk keseluruhan. Bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang imam, bagaimana beliau sebagai seorang kawan, bagaimana beliau sebagai seorang panglima perang, bagaimana beliau sebagai anggota masyarakat yang betul-betul seluruhnya mengakui kehebatan Rasulullah. Tidak hanya dari sisi aspek ibadah, tapi seluruhnya. Termasuk bagaimana beliau menghargai istrinya. Beliau katakan laki-laki yang baik itu laki-laki yang baik kepada istrinya, dan saya adalah laki-laki yang paling baik kepada istri saya. Nah, di ayat lain Allah katakan wa innaha ala khuluqin azim, bahwa Nabi Muhammad itu memiliki budi pekerti yang agung. Di ayat lain Allah katakan Nabi itu memiliki perilaku yang mulia. Kita coba akhlak agung itu mulia yang kita sebut dengan akhlakul karimah, dan Rasul memang dengan tegas mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk kesempurnaan akhlak.
Makanya kalau di perusahaan-perusahaan sekarang kalau menunjuk orang katanya diperlukan knowledge, skill, dan attitude. Knowledge itu pengetahuan, skill itu keterampilan, attitude dan sikap. Sebetulnya dari Islam Rasul sudah sejak sekian abad yang lalu katakan hanya bukan attitude tapi akhlak. Dan akhlak yang benar adalah akhlak yang mengacu kepada Al-Quran. Nah itu sekalian, Siti Aisyah memang mengisyaratkan akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Dan kita melakukan kajian, kita melakukan pembelajaran bagaimana Rasulullah bersikap. Kita berharap Rasul mengakui kita sebagai umatnya dan nanti dia kemudian berkenan memberikan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, itu kita bicara dari sisi Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita lihat bagaimana masyarakat dunia memperlakukan Rasulullah. Ini yang saya sebutkan di bukunya seorang pengarang buku yang namanya Michael Hart. Michael Hart, pengarang buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, menempatkan Nabi Muhammad SAW di peringkat 1 dalam bukunya. Dia membutuhkan waktu 28 tahun penelitian untuk menyelesaikan bukunya tersebut. Pada saat dia mempresentasikan bukunya di London, dia dicemooh, diejek dan diinterupsi. Mereka mempertanyakan kenapa menempatkan Nabi besar Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia di peringkat 1. Michael Hart menjawab, Nabi Muhammad berdiri tegak sendirian di Mekah pada tahun 611 dan menyatakan ke semua orang di sana saat itu, aku adalah Nabi dan utusan Allah. Hanya 4 orang yang percaya pada beliau saat itu, sahabatnya, istrinya, dan 2 orang anak kecil. Tapi lihatlah sekarang, setelah lebih dari 1400 tahun, pengikut beliau, umat muslim di seluruh dunia sudah mencapai lebih dari 1 miliar orang dan akan terus bertambah. Jadi Nabi Muhammad jelaslah bukan pembohong, karena kebohongan tidak akan pernah bertahan setelah lebih dari 1400 tahun. Dan Anda tidak akan pernah mampu membohongi 1 miliar manusia. Cobalah renungkan, setelah semua yang terjadi selama ini, ratusan juta umat muslim ini tidak pernah ragu untuk mengorbankan jiwa raga mereka jika ada yang coba menodai nama baik Nabi mereka yang tercinta tersebut. Setelah itu, yang ada hanya keheningan yang mencekam dan lama di ada tujuan tersebut. Dalam kesempatan lain, seorang yang digelari mendapat gelar Sir dari Raja Inggris, George Bernard Shaw, itu mengatakan bahwa Muhammad adalah manusia teragung yang pernah menginjakkan kakinya di bumi ini. Kenapa mereka menempatkan Rasulullah sebagai manusia teragung dan mulia? Karena melihat kelakuannya, akhlaknya. Yang kata Siti Aisyah, akhlaknya Al-Quran. Nah itu Bapak sekalian, kita lihat memang menarik bahwa Rasulullah itu menyampaikan risalah Islam yang telah dimulai oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan dalam Al-Quran dikatakan bahwa pembawa Islam itu sejak dari Adam. Dan muslimin itu diartikan dengan orang yang berserah diri kepada Allah. Kemarin ada pertanyaan menarik memang, Zabur, Taurat, Injil itu seperti apa? Pada saat itu teknologi kertas, teknologi cetak belum ada. Makanya Zabur, Taurat, Injil yang asli tidak akan mungkin ditemukan. Dengan izin Allah dulunya, Zabur, Taurat, dan Injil itu ada dalam hafalan orang-orang itu. Dan pencetakan Al-Quran itu kalau kita lihat sejarah itu dilaksanakan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Karena pada saat itu teknologi kertas sudah ada, teknologi cetak sudah ada. Sebelumnya tidak ada. Adanya cuma di kulit-kulit binatang, di kulit-kulit kayu, mungkin di dinding-dinding. Makanya setelah perang Uhud, Abu Bakar As-Siddiq sangat khawatir karena pada saat itu banyak sekali hafiz-hafiz yang wafat. Dan Umar mengatakan, kenapa tak kita kumpulkan saja Al-Quran itu?
Saat itu Abu Bakar menolak karena beliau mengatakan saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Tapi Umar bin Khattab tak khawatir kalau tidak dibukukan, bagaimana dengan umat akhir zaman nanti? Dibentuklah tim yang saya ketahui ketuanya Zaid bin Harithah. Tapi pencetakan Al-Quran baru terjadi di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Makanya mushaf Al-Quran yang kita baca itu disebut dengan mushaf Utsmani. Sebelumnya tidak ada tanda baca, sebelumnya tidak ada juz-juzan. Kapan juz-juz itu ditentukan? Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa beliau membagi Al-Quran itu menjadi 30 juz? Karena beliau menginginkan, berharap umat Islam ini paling tidak satu hari itu mengkhatamkan 1 juz, dan dalam waktu 1 bulan mengkhatamkan 30 juz. Nah ini sekalian, ini beberapa hal yang juga disampaikan oleh Pak Beni dalam kajian hari Jumat, bahwa yang disampaikan oleh anak Adam yaitu Qabil dan Habil itu disebutkan di situ ketika Habil akan diancam oleh Qabil, dia mengatakan sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang takwa. Apa itu takwa? Itulah esensi dari Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Dan orang yang takwa itulah orang yang mengimplementasikan Al-Quran secara kafah. Ini pada petikan sedikit lagi video klip yang disampaikan oleh Ustadz Haikal Hasan yang menyatakan bahwa Islam itu sebetulnya sudah ada sejak dulu. Bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Islam sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad. Al-Hajj 78, Al-Baqarah 140, Al-Baqarah 132, Al-Imran 85, Al-Imran 86, Al-Imran 98. Semua kita cari. Oke, menurut Qurannya, sekarang kita bongkar sejarahnya. There is a question, is the attitude of Islam to history. And in fact, what we find, basic attitude is that all history is in fact an Islamic history. That means that all the major figures of history basically are Muslims. From Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon or a king called David or a prophet called Moses or Jesus, then of course what they are doing that. Dan yang ngomong itu Profesor Yahudi. Dia mengatakan bahwa agama itu sejak awal adalah Islam. Makanya kita lihat Nabi Ibrahim sudah sholat, Nabi Musa sudah sholat. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholat di zikri, surat Toha ayat 14. Nabi Isa juga sholat, tapi mungkin ritual sholatnya berbeda dengan yang diterima kewajiban sholat 5 waktu oleh Rasulullah SAW. Nah ibu bapak sekalian, lantas bagaimana cara kita mengamalkan kerinduan pada Rasulullah itu dalam kehidupan sehari-hari? Tidak cukup cuma mengatakan bahwa aku cinta engkau ya Rasul, tidak. Kata Al-Quran, kalau kita cinta kepada Rasulullah dikatakan wa atiullah wa rasul lalakum turhamun. Taatlah Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Di ayat lain dikatakan barang siapa yang mentaati Rasul sesungguhnya dia mentaati Allah. Jadi memang aktivitas kita sehari-hari harus mengacu kepada Rasulullah SAW. Mulai dari kita bangun pagi sampai tidur kembali. Contoh-contoh kecil saja menjelang tidur, Rasulullah mengajarkan kepada istrinya untuk mengkhatamkan Al-Quran. Pada waktu ditanya oleh istrinya bahwa paling tidak membaca Al-Ikhlas 3 kali itu sudah mengkhatamkan Al-Quran. Melaksanakan tawaf sebelum tidur dikatakan bagaimana caranya? Ya dibaca seperti pada saat kita tawaf di tanah suci, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya. Dan menjelang tidur, marilah kita hantarkan diri kita ini dalam kondisi selalu kontak kepada Allah, sebagaimana yang mungkin kalau bapak dan ibu pernah
ikut ru'yah gitu ya. Bacalah Al-Fatihah, bacalah 3 ayat terakhir Al-Baqarah, bacalah ayat kursi, bacalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, dan menjelang tidur kita disunahkan untuk berdoa Bismika Allahumma ahya, Bismika Allah. Paling tidak seperti itu. Dan Rasul mengajarkan kita dalam sehari semalam itu sebetulnya usahakan selalu berzikir kepada Allah. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Makanya umat Islam Indonesia, maaf Bapak Ibu sekalian, kenapa rahmat Allah belum turun di sini? Kelihatannya kita masih melihat zikir itu aktivitas yang sifatnya ritual. Padahal zikir kepada Allah itu dikatakan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi pejabat, jadi apapun posisinya, kalau dia berzikir pada Allah, dia tidak akan mungkin melakukan kecurangan. Dan dia sadar bahwa seluruhnya anggota tubuh nanti akan bersaksi di hadapan Allah nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, berikutnya kecintaan kepada Rasulullah implementasikanlah dengan mengikuti langkah Rasul. Rasul mengisyaratkan kita harus menyampaikan risalah Al-Quran dan Sunnah itu, karena setelah Haji Wada dikatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah telah disempurnakan untukmu dinul Islam itu agamamu, dan dicukupkan nikmatku kata Allah, dan aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Di surah Ali Imran ayat 19 Allah juga menegaskan inna dina indallahil Islam. Dan Rasul berpesan taraktu fikum amrayn man tamasakum bihima lan tadilu abada kitabullah wa sunnatur rasul. Pegang 2 hal dari aku, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. 2 hal itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan memang kita mohon ampun kepada Allah di Sumatera Barat itu, walaupun dikatakan ada terjadi syarat terjadi kitabullah, tapi suasana Islam itu sebetulnya tidak terlalu kentara. Karena dengan peranan dari struktur-strukturnya pada saat perang Aceh, kita itu lebih mengutamakan pengetahuan yang sifatnya intelektual. Di zaman saya kecil-kecil dulu, kalau ada yang pengen belajar Al-Quran, ngaji ke pesantren Pak, itu diejek oleh yang lain. Nak jadi apa kau kalau ngaji-ngaji be? Nak jadi guru ngaji. Padahal sebetulnya itu modal yang paling kuat sebetulnya buat kita, karena Allah sendiri mengatakan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya dan seluruh petunjuk ada di sini. Orang-orang Barat sekarang banyak dapat hidayah dari Allah ketika mereka mengkaji Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri. Setelah peristiwa 9/11, setelah peristiwa menara kembar di Amerika, itu banyak orang Amerika yang mengkaji Al-Quran dan banyak yang dapat hidayah. Termasuk juga di Perancis kemarin, gara-gara presidennya ngomong gitu, itu banyak orang-orang Perancis itu sekarang berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Dapat hidayah setelah mengkaji. Sama seperti kasusnya COVID ini Bapak dan Ibu sekalian. Dulu kata kawan saya, anak-anaknya di Amerika itu sulit untuk sekolah. Dalam waktu 3 bulan sampai 10 kali pindah sekolah. Kenapa? Anaknya yang diajar sejak kecil pakai hijab, itu di sekolah ditarik-tarik oleh temennya, dipanggil teroris, dipanggil pokoknya macam-macam lah. Nah, tapi dengan izin Allah seperti kejadian COVID kemarin ini, tanpa disuruh orang pakai hijab. Dulu perempuan-perempuan Islam nggak mau bersalaman dengan bukan muhrimnya, diejek-ejek oleh non-muslim. Sekarang semua begitu. Sampai-sampai kalau pemerintah Pak Bangun, saya merasa geli sendiri sekarang kalau mau salaman, cara ini apa dia? Kita salam-salaman. Orang kita berwudu minimum 5 kali sehari semalam kok, bukan cuma sekedar hand sanitizer. Salam bersalaman dengan orang mereka. Tagalah aku salaman dia. Nah, di sini katakan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun memang belakangan sumber hukum dalam Islam dikembangkan dari Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma dan qiyas. Tapi utamanya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kepada siapa kita ajarkan ini? Kepada diri dan keluarga. Itu perintah Allah.
Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Kalau mulai nangis, kita nangis secara Pak Bambang, karena kita tidak dalam kondisi yang diciptakan seperti itu. Anak murid Pak Adi Hidayat 6 tahun, 7 tahun sekarang dikatakan sebagai Google-nya Al-Quran Indonesia. Kenapa? Al-Quran itu dengan izin Allah seluruhnya di sini. Dan bukan cuma sekedar hafal, tempatnya di mana, halamannya di mana, dan ketika Al-Quran mungkin suruh baca secara terbalik pun dia dengan lancar membaca. Allahu Akbar. Kita ini anak meninggal ini, jangankan 30 juz, jangan-jangan juz 30 pun udah hafal. Tapi paling tidak, kata orang Barat, don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan tunda apa yang bisa dilakukan hari esok. Paling tidak pada anak cucu kita. Berharaplah mudah-mudahan dari anak cucu kita itu dan soleh yang doanya nanti diijabah oleh Allah SWT. Nah, memelihara diri itulah esensi dari Al-Quran, itu esensi dari bertakwa. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik kalian kata Rasulullah adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lantas apa yang kita lakukan untuk mengimplementasikan kerinduan Rasulullah? Mari mulai hari ini kita targetkan paling tidak one day one juz. Satu hari satu juz kita baca dengan lidah sendiri. Jangan dengarkan rekaman, jangan dengarkan di TV, tapi betul-betul kita ucapkan sendiri. Kenapa kalau kita membaca sendiri? Ketika kita baca sendiri, mantun jingo, mulut ngomong, telinga mendengar, hati merasa. Itu insya Allah getarannya luar biasa. Kata Mas Arifimoto, air yang dibacakan ayat Al-Quran itu kalau dipoto di bawah mikroskop elektron, itu kristalnya cantik sekali. Sementara tubuh kita itu 70-80% terdiri dari benda cair. Kalau dibacakan ayat Al-Quran selalu, maka dengan izin Allah, sel-sel di badan kita itu akan membaik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita lakukan. Dan jangan pernah mengatakan terlambat. Nah, aku nak belajar Al-Quran ini. Yang kita coba-coba, Pak Ustadz laksanakan hari Ahad itu biasanya juga Pak Haji hari Rabu malam. Tapi sebetulnya itu bisa dilanjutkan di tempat-tempat lain juga. Mari kita kaji. Ya kalau mengaji ini memang perlu pembimbingnya, Pak Beni, Pak Ustadz, Pak Bangun. Tapi di tempat lain juga kita cari untuk melaksanakan itu. Dan tidak ada pernah kata terlambat. Saya ketemu data ini menarik sekali Bapak sekalian. Seorang ibu-ibu, berapa umurnya Pak? 80 tahun. Konon kabarnya baru mulai ngaji ketika usia 75 dan belum baca ngaji sama sekali. Dengan izin Allah 5 tahun kemudian diwisuda sebagai seorang hafizah. Cerita yang sama disampaikan oleh Hakim di Darut Tauhid. Nah, anak-anak kita pun sebetulnya sejak dari kecil biasakanlah mendengarkan ayat Al-Quran. Sekarang kita dimudahkan ya Pak Bangun ya, ada di TV Mekah itu 24 jam untuk ngaji terus. Nah, paling tidak anak-anak kita yang itu dekatkan di situ. Atau belilah speaker Quran itu sekarang ada di mana-mana, murah harganya. Nah, dengarkan itu, mudah-mudahan kata orang Minang, lancar gaji kalau diulang, pasar jalan tertentu. Kalau diulang-ulang, insya Allah. Saya lagi mencoba sekarang Pak Bangun itu ada katanya metode menghafal Al-Quran itu paling tidak diperdengarkan dulu 20 kali, diucapkan 20 kali, insya Allah itu akan tinggal di pikiran kita. Tapi memang mohonlah kepada Allah untuk memudahkan kita menghafal. Paling tidak one day one ayat. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah dari Al-Furqan ini yang tua-tua yang dulu-dulu tidak belajar ini mudah-mudahan diizinkan Allah untuk menghafal semaksimal mungkin sampai itu dipanggil oleh Allah SWT. Dan Rasul berpesan, balihu ani walau ayat, sampaikanlah. Jadi walaupun ilmu kita nggak seperti Ustaz Alfar, seperti Ustaz yang lain, tapi berusahalah berdakwah di mana saja. Paling tidak kepada keluarga. Makna dari
anfusukum wa ahlikum nar itu menurut saya di samping keluarga kita sendiri, ya di kantor kita, ya di pemerintahan, dimanapun kita berada. Kemarin pada waktu Pak Anies Baswedan diperiksa oleh Barreskrim, walaupun belakangan banyak kritikan itu ya Pak Bangun ya, kok bisa-bisanya seorang gubernur dipanggil oleh Kapolda dan segala macam, karena sebetulnya berdasarkan undang-undang gubernur itu membawahi Kapolda, membawahi Pangdam. Nah ketika beliau dipanggil kemarin, tanggung-tanggung dari jam 8 pagi sampai maghrib. Tapi ternyata itu cara Allah mempertontonkan seorang Anies ketika datang waktu maghrib itu beliau minta izin untuk sholat, dan ketika sholat itu membaca ayat terakhir Al-Baqarah kemudian surah Al-Insyirah. Itu akhirnya ada yang memposting itu di YouTube. Kenapa? Itu sangat luar biasa ternyata kalimat yang dibaca dalam surah Al-Insyirah itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau yakin dengan Allah pasti dimudahkan. Dan sampai sekarang akhirnya orang mempertanyakan apa kaitannya beliau dipanggil. Apa ketika anak rajo kampanye di Solo itu tidak dipanggil? Kenapa kalau ada yang di Medan kumpul-kumpul itu tidak dipanggil? Kabar ini kan terkait dengan Pak Habib dan Pak Anies Baswedan jadi dipanggil. Nah Bapak Ibu sekalian, konteksnya kita menyatakan kecintaan Rasulullah. Maaf Pak Ustadz, di masyarakat kita masih hanya bertengkar tentang boleh tak melakukan peringatan Maulid Nabi atau tidak. Dalam konteks itu saya pribadi katakan, ya kita jangan kalah set dengan orang-orang non-muslim. Kalau tidak boleh, ini tidak boleh Maulid Nabi, tidak boleh Mi'raj, tidak boleh ini, tidak boleh. Sementara mereka boleh terus. Jangan sampai keluar statement bahwa Rasulullah tidak pernah berdakwah lewat TV. Nah, dakwah di TV itu tidak boleh lagi. Namun nah paling tidak kita bawakan pada diri kita masing-masing, dimanapun kita berada, pada siapapun berdakwahlah, walaupun hanya satu ayat. Dan saya bermohon kepada Allah, kalau diwafatkan nanti dalam kondisi maksimal mengkaji Al-Quran ini, walaupun jujur belum nak jadi hafiz niat. Kenapa? Baru mulai tertarik pada Islam ini lah tua. Tapi kata orang Barat, better late than never. Mudah-mudahan dengan begitu Allah meridai kita semua dan Allah berkenan memanfaatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan dari kemudian nanti mudah-mudahan kita termasuk rombongan yang di dalam Al-Quran surat Az-Zumar Allah mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan dari kemudian nanti orang-orang bertakwa itu dimasukkan Allah ke dalam surga secara berombong-rombongan, dan mudah-mudahan dalam rombongan itu termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada yang keliru, kepada Allah